Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ikhwani rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan pembahasan kitab Kafiru Ilallah 10 tanda akhir zaman. Berikutnya saya sampaikan tanda, yaitu mengenai tentang Imam Mahdi. Imam Mahdi sekaligus nanti tanda berikutnya yaitu dukhon, ad-dukhon atau asap, kabut asap. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu min ahli baiti Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min lati waladin Fatimah. Imam Mahdi itu termasuk dalam lingkungan ahli kerabat atau keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni dari putri beliau yang bernama Fatimah. Dari Imam Mahdi itu adalah garis keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari nasab keturunan Siti Fatimah itu Rasulullah itu. Terus siapakah Imam Mahdi itu? Nah, Imam Mahdi termasuk imam yang ditunggu orang-orang mukmin, orang Islam, yaitu merupakan bagian tanda akhir zaman yang merupakan nanti menegakkan syariat Islam baginda Rasulullah SAW, yaitu Imam Mahdi itu pria yang masih muda, terus wajahnya bersinar, jenggotnya sempurna, pipi kanannya ada tai lalat, kulitnya seperti orang Arab, tubuhnya seperti orang Israel, yaitu orang Israel pawaannya itu tinggi besar, kawan, besar, itu orang-orang Israel. Nah, tingginya badannya itu seperti badan orang Israel. Dijuluki Imam Mahdi atau pemimpin yang mempunyai pemimpin yang diberi petunjuk. Namanya Muhammad bin Abdullah, keturunan dari Sayyidina Husain Asifri, putra dari Fatimah. Inilah ringkasan dari siapa Imam Mahdi itu. Imam Mahdi itu sudah jelas Imam Mahdi. Kemudian saya jelaskan di sini, kawan, ya, makanya ini hati-hati dengan informasi yang ada di Google atau dari ustadz-ustadz akhir zaman yang nggak jelas sanadnya, belum jelas sanadnya. Hati-hati, kawan. Ini ada salah seorang ustadz itu mengatakan bahwa Imam Mahdi itu menyerupai Rasulullah dalam hal fisiknya, bukan budi pekertinya. Nah, ini yang salah. Ada ustadz siapa itu yang namanya Bas-Bas itu apa? Itu ustadznya mana yang namanya Bas-Bas itu apa? Itu mengatakan bahwa Imam Mahdi itu serupa dalam hal fisik. Nah, ini keliru. Ini saya luruskan, ya. Ini hadis Rasulullah SAW mengatakan wa annahu yusabbahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khuluqi wala yusabbahu fil khulq. Imam Mahdi itu menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal budi pekerti. Yaitu Imam Mahdi itu menyerupai Rasulullah SAW dalam hal karakter, budi pekerti. Nah, ingat, toh? Tidak menyamai dalam bentuk rupa atau bentuk tubuhnya. Nah, ini tidak menyamai dalam bentuk wujud atau bentuk tubuhnya, yakni tidak serupa, toh? Dalam hal fisiknya, tapi serupa dalam hal perangai atau budi pekertinya. Ini yang diingat Imam Mahdi.
Kemudian dijelaskan dalam kitab Fafiru Ilallah, Imam Mahdi sekarang itu sudah ada, sudah muncul. Beliau dilahirkan di kota Mekah bertepatan pada malam nisfu Sya'ban, yaitu sekitar tahun wallahu alam bisawab sekitar 1255 Hijriah. Jadi sampai sekarang umur Imam Mahdi telah lebih daripada 1 abad. Imam Mahdi ini dalam kitab menu. Kemudian Imam Mahdi ketika muncul, Imam Mahdi ini munculnya nanti itu ketika terjadinya gencar-gencarnya fitnah akhir zaman, fitnah Dajjal ya, yang kayak inilah fitnah Dajjal ya, seperti ini. Seperti kemarin tuh ada apa tuh konspirasi yang permanen apa itu yang dalam sistem Dajjal, yaitu sistem Illuminati dan Freemason itu ada permainan vitamin, permainan masker, permainan jaga jarak, konspirasi Markona, terus ibadah mahdoh, ibadah yang dicontohkan Rasulullah itu dirusak. Perusakan iman dalam menjalankan ibadah mahdoh itu termasuk daripada termasuk gencarnya fitnah, itu bagian dari gencarnya fitnah Dajjal. Nah, ketika sudah demikian, kemudian terjadi huru-hara yang ditimbulkan oleh perbuatan kaum Yahudi itu, kaum kafir, kaum Yahudi itu bersatu untuk menghancurkan Islam. Maka inilah ada yang nanti Imam Mahdi muncul ditandai dengan adanya hawatif. Apa hawatif itu, kawan? Hawatif itu adalah suara yang berkumandang di angkasa tanpa rupa, yaitu suara yang berkumandang di angkasa tanpa rupa yang mengatakan bahwa Imam Mahdi telah muncul. Nah, wallahu alam bisawab, Imam Mahdi ini dijelaskan muncul pada malam 10 dari bulan Dzulhijjah. Malam 10 dari bulan Dzulhijjah di tahun ganjil dari tahun hijrah Nabi. Itu nanti munculnya Imam Mahdi itu adalah malam 10 dari bulan Dzulhijjah dari tahun ganjil tahun hijriah, Wallahu alam bisawab. Ini pengarang musonef Imam Munzir nanti menjelaskan seperti itu. Kemudian Imam Mahdi ketika keluar, beliau kemudian dibeat, duduk di situ. Jadi ibarat Imam Mahdi itu ketika belum dibeat kan, itu dirinya itu belum menyadari kalau bahwa dia itu adalah sosok imam terpilih, yaitu sosok imam yang mendapatkan petunjuk, Al-Mahdi yang mendapatkan petunjuk. Kemudian ketika itikaf di Ka'bah, maka dibeat oleh yaitu sekelompok pemuda, yaitu pemuda Ansurullah. Ansurullah itu pemuda yang ibaratnya berjuang menolong agama Allah, pemuda yang berjuang menolong agama Allah itu sebanyak 313 pemuda pilihan, atau semacam kayak senopati atau panglima segala macam, panglima ekonomi, panglima jihad, panglima strategi perang panglima, pokoknya orang-orang pilihan lah, sekitar 313 itu membeat Imam Mahdi itu, maksudnya dilantik jadi imam. Nah, ketika itu dengan keadaan setengah terpaksa, maka Imam Mahdi meminta waktu semalam untuk meminta petunjuk kepada Allah. Nah, dalam waktu semalam itu Imam Mahdi itu diangkat Allah, maksudnya kemudian melalui malaikat Jibril, maka jadi dalam dirinya itu diberi berbagai ilmu oleh Allah dalam waktu semalam itu, yaitu ada ilmu tata negara, ilmu mengatur strategi perang, ilmu mengatur manajemen
ekonomi. Nah, itulah nanti Imam Mahdi itu. Makanya di sini Imam Mahdi itu kemudian menegakkan syiar agama Allah, perang Sabil, diawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kemudian Imam Mahdi ini mengadakan perang Sabil sebagaimana zaman para sahabat, yaitu perang yang betul-betul menolong agamanya Allah, kawan. Imam Mahdi menolong agamanya Allah karena agama Islam selama ini adalah penuh difitnah, penuh ketertindasan, yaitu maka ini Imam Mahdi mengadakan penasirullah, gitu. Kemudian Imam Mahdi itu akan menjalankan menegakkan syiar agama Islam. Kemudian misinya Imam Mahdi itu termasuk mensejahterakan umat Islam, kemudian memberi ketentraman. Misinya ini dibantu dengan 3.000 malaikat, sekaligus Imam Al-Mahdi ini didampingi oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Nah, itulah sekilas dari Imam Mahdi. Asal usul Imam Mahdi. Kemudian kedudukan Imam Mahdi gimana cara menjalankan syariatnya nanti, syariat Islam. Kedudukan Imam Mahdi besok itu adalah di negara Arab. Tapi hukum pemerintahnya nanti itu merata ke seluruh dunia. Ya nanti termasuk berarti bangsa-bangsa di dunia itu nanti kepemimpinannya itu diwakili oleh salah satu patenya atau senopati dari Imam Mahdi. Termasuk misalnya bikin contoh lah nanti misalnya di Indonesia ini setelah pemilihan 1945 setelah pemilu 2024 ini pemilu, gitu. Nah, misalnya ini nanti bisa jadi yang memimpin Indonesia itu termasuk perwakilan dari salah satu partainya Imam Mahdi. Ya bisa jadi itu yang nanti yang berjuluk Satria Paningit, yaitu kesatria yang tersembunyi, yaitu kesatria luhur yang tersembunyi, yang berasal dari rakyat, yaitu yang tersembunyi dari rakyat. Ya entah nanti siapa itu, wallahu alam, yang memimpin bangsa Indonesia. Bisa nanti itu entah itu Prabowo, entah itu Anies, entah itu Ganjar atau Mahfud MD, wallahu alam. Yang pasti ini nanti insya Allah yang memimpin Indonesia itu adalah salah satu senopatinya Imam Mahdi, yaitu orang yang terpilih dari rakyat atau dari asli pribumi Indonesia, asli pribumi mungkin ada asli pribumi Indonesia yang mungkin berjuluk Satrio Paningit atau berjuluk siapa, yang pasti itu akan menjadi pemimpin yang adil. Nah ini karena Imam Mahdi itu dibantu kesatria Linuwe, mempunyai beberapa waliullah. Nah Imam Mahdi ini mempunyai perwakilan waliullah dari bangsa Ajam atau bangsa selain Arab. La tadhabu dunya hatta yamlikul Arab rajulun min ahli baiti yuwati usmuhu ismi wa fi riwayati wa ismu abi. Tidak akan pergi dunia sehingga negeri Arab dikuasai seorang pemuda dari ahli keluargaku yang namanya sama dengan namaku. Dalam riwayat lain nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Ini baginda Rasulullah SAW menyabdakan seperti itu. Jadi perlu diketahui kawan, bahwa di negeri Arab itu
di negeri Arab. Dan jadi di negeri Arab itu sistem pemerintahannya itu dikuasai oleh paham Wahabi. Jadi di negeri Arab dan Arab Saudi itu misalnya banyak ulama-ulama Ahlus Sunnah itu yang memberikan fatwa terlalu keras itu ditangkap, dipenjarakan. Itu yang kejadian sesungguhnya. Bahkan tempat-tempat sejarah tinggalan Rasulullah SAW itu banyak yang dihilangkan. Nah, saya melihat dengan menyaksikannya sendiri. Jadi tempat-tempat itu banyak ditutup dengan alasan menjadikan sarana khurafat atau kekuburan. Misalnya Gua Hiro itu ada ditutup, dicor. Ada tempatnya yang mustajab itu dicor. Kemudian Masjid Kiblaten itu ditutup. Cara gampangnya sekarang itu ditutup, kita nggak bisa kalau ke menjalankan ibadah haji atau umroh, kita kalau mau melihat Masjid Kiblaten itu kita nggak bisa, kita cuma bisa melihatnya sekilas dari jalanan itu. Jadi itu Masjid Kiblaten. Padahal Masjid Kiblaten itu sejarahnya sangat luar biasa, karena di situ adalah masjid yang berkiblatkan dua, yang mengalami dua kiblat, maka dinamakan Kiblaten. Nah, itu jadi nanti makanya di sini Imam Mahdi itu nanti termasuk bangsa yang diperangi oleh Imam Mahdi adalah yang pertama adalah bangsa Arab. Karena di situ sistem Yahudi yang menghilangkan untuk menghancurkan suatu negara, salah satu adalah hapus sejarahnya, untuk merobohkan suatu negara atau menghancurkan suatu negara. Itu salah satu dasar yang dipakai itu adalah hapus sejarahnya. Ya ini sekarang kemudian Imam Mahdi, di zaman Imam Mahdi nanti umat Islam yang tadinya terhina akan menjadi mulia. Kemudian ini di zaman Imam Mahdi ini di kekuasaan dan pemerintahan amat luas, rezeki umat betul-betul melimpah karena Imam Mahdi berlaku adil. Imam Muslim meriwayatkan wa yaksuran roha fi ayamihi min waqra'il adli wa kasar ma yu'ti. Imam Mahdi dikaruniai ketetapan kekuasaan dalam pemerintahan, amat luas rezeki umat. Kemudian Imam Mahdi ini lamanya Imam Mahdi Imam Mahdi ini akan memakmurkan bumi, kemudian kekuasaannya maksudnya ini menjalankan pemerintahannya di dunia menurut syariat. Imam Mahdi mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW itu sekitar 7-9 tahun. Akhirnya Imam Mahdi ini dipanggil wafat ketika setelah mengalami pertempuran dengan Dajjal. Ya ini nanti berarti Imam Mahdi ini kawan. Imam Mahdi nanti setelah Yahudi Israel lulu lantak,
Ini setelah Israel luluh lantak, kemudian mengalami kekalahan. Nah, itulah Dajjal itu keluar, kemudian Dajjal itu mengamuk, bahasanya itu mengamuk, tuh. Kemudian menjajah orang Islam, yaitu memerangi orang Islam, tuh, untuk menegakkan sebagai misi mempertuhankan dirinya. Nah, ini kemudian Imam Mahdi setelah menjalankan misinya, yaitu menegakkan syariat Islam, dan umat Islam itu mulai ada mulai makmur ini. Kemudian terjadilah peperangan antara pasukannya Imam Mahdi dan pasukannya Imam Mahdi dan Dajjal. Nah, saat itulah kemudian pasukan Imam Mahdi itu terdesak, kawan. Kemudian Imam Mahdi itu terdesak di daerah Suriah, terkepung oleh pasukannya Dajjal. Kemudian dalam situasi yang genting itu, ketika pasukannya Imam Mahdi dikepung oleh pasukannya Dajjal, nah ini Allah turunkan Nabi Isa. Nah, Allah turunkan Nabi Isa di menara putih Damaskus, yaitu pada masa Imam Mahdi kaum muslimin dikejar-kejar oleh Dajjal hingga melarikan diri bersembunyi di Gunung Dukhon, gunung asap. Nah, kemudian belum sampai bertemu, tiba-tiba terdengar berita. Nah, ketika situasi yang genting tadi, pasukannya umat Islam sudah terdesak di gunung-gunung, di Gunung Dukhon. Kemudian ini maka Nabi Isa Allah turunkan di menara putih Damaskus atau kota Suriah. Nah, inilah kemudian Nabi Isa itu turun, kemudian mengadakan musyawarah sidang dengan Imam Mahdi, kemudian sholat berjamaah yang mana Imam Mahdi sebagai imamnya, sedangkan Nabi Isa sebagai makmum. Ya, itu pembahasan tentang Imam Mahdi. Besok kita sambung lanjutkan mengenai turunnya Nabi Isa, tanda akhir zaman yang turunnya Nabi Isa dan Dukhon, yaitu kabut asap yang menyelimuti manusia. Kita cukupkan pembahasan masalah Imam Mahdi. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.